Halo saudaraku, salam sejahtera buat Anda semua dan tentunya salam jumpa lagi karena kembali lagi saya mengungkapkan sesuatu di akun media sosial saya, mengungkapkan tentang kekristenan yang tentunya yang saya simak, saya telaah, saya pelajari dan saya rindukan untuk kembali saya ungkapkan. Dan semata-mata apa yang saya ungkapkan dalam setiap tayangan ini ya tentunya bukan karena pencarian pribadi saya hanya semata-mata mendeliver sesuatu yang sudah diungkap, sudah dikotbahkan, sudah diajarkan, bahkan ini menjadi sebuah bukti bahwa setiap pengajaran yang lewat platform saya ini saya ungkapkan kembali lewat media sosial, ini semata-mata sudah teruji saudaraku, karena setiap pengajaran yang saya kemukakan, karena saya pelajari, saya hati-hati juga untuk menayangkannya apa yang telah dipaparkan, sehingga terbukti bahwa semua pengajaran harus benar, semua pengajaran nggak bisa tergerus oleh waktu kemudian, bahwa ketika waktu ini diungkapkan, ternyata di waktu kemudian, ternyata salah, nggak bisa demikian. Karena kebenaran Tuhan adalah kebenaran yang ultimat, kebenaran yang tertinggi, kebenaran yang tidak bisa disangga, disangkal, ditolak, meskipun tidak mau diterima oleh orang-orang yang memang tidak percaya, tetapi bagi kita, dan kita patut bersyukur saudaraku, bagi kita bahwa perkataan-perkataan Tuhan yang tertuang, dibukakan, direvelationkan oleh Tuhan, ini perkataan Tuhan, kebenaran Tuhan yang memang valid saudaraku. Kadang-kadang kita nggak bisa menjakaunya dalam waktu tertentu ya kan, kadang-kadang kan kita menjadi orang Kristen kayak nggak ngerti perkataan Tuhan ini, nggak mengerti pernyataan-pernyataan Tuhan yang ada di dalam Alkitab, memang tertulis, memang dikotbahkan, tetapi kadang-kadang kita nggak menangkap. Nah sebab itu saudaraku, bagaimana kita harus menyadari pentingnya kita jadi orang Kristen yang memang tekun, memang nggak bisa menjadi orang Kristen yang suka-sukanya saja gitu, menginginkan pas pengen baca, pas lagi mood membaca, merenungkan firman Tuhan. Tidak, firman Tuhan menjelaskan kepada kita, berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kata siang dan malam saya artikan yaitu 24 jam, karena siang itu bicara terang, malam itu bicara gelap. Kehidupan kita dan di antara siang dan malam adalah sirkulasi waktu yang memang ini berlangsung setiap hari full day, entah kita lagi tidur, entah kita lagi ngapain, kita hidup di dalam terang dan gelap. Nah sebab itu kalau kita mengerti dan menerima perkataan firman Tuhan ini, patut kita menganggap pentingnya dan menyadari natur sifat alamiah kita yang sudah diciptakan baru ini. Kita harus menyadari ciptaan baru kita ini punya natur bahwa kita menginginkan firman Tuhan itu untuk kita renungkan siang dan malam. Dan tentunya memang kadang-kadang yang kita kan menemukan diri kita sendiri ya, kita nggak mood, kita nggak suka, kita lagi tertekan mungkin sehingga kita nggak merasa bahwa kita momen untuk hidup di dalam ketekunan firman Tuhan ini harus kita lakukan setiap harinya. Sebab itu ini yang harus kita sadari kembali lagi saudaraku, bahwa firman Tuhan itu ultimate, firman Tuhan itu supreme, firman Tuhan itu tertinggi, firman Tuhan itu tidak bisa tersanggahkan. Sebab itu karena kita mempercayai demikian, kita nggak bisa mengatasnamakan mood kita, mengatasnamakan perasaan kita untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sebab itu saudaraku, marilah kita bersama-sama sebagai orang-orang percaya yang meyakini bahwa kita menerima anugerah, kita menerima keselamatan, dan kita juga menerima roh yang ada di dalam kita adalah roh Allah yang harus membuahkan buah roh itu sendiri. Patut kita menyadari hidup di dalam proses pembentukan yang Tuhan telah rancang, telah tetapkan. Sehingga ya pada akhirnya kita menjadi orang-orang Kristen yang diarahkan karena perkataan Tuhan itu teaching, itu instruksi. Dan teaching itu sifatnya mengarahkan pada 1, 2, 3 tahapan-tahapan kepada arah yang memang sudah ditetapkan Tuhan, yang memang sudah dirancangnya untuk kita orang-orang Kristen. Sebab itu saudaraku, mari kita sama-sama orang Kristen merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya punya pemahaman dan saya juga punya keyakinan bahwa begini saudaraku, bahwa sekalipun kita bukan orang yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan, kita susah menyaksikan, memberitahukan kepada orang atau mengungkapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, kita sulit untuk mengungkapkannya, tetapi tidak bisa tidak saudaraku. Karena kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, minimal kita mengerti siapa orang yang mengajarkan sebenarnya firman Tuhan, siapa orang yang mengajarkan falsely atau sesuatu yang salah tetapi mengatasnamakan firman Tuhan.
Kita punya kemampuan yang demikian karena kita diberikan telinga seorang murid. Sebab itu penting sekali dalam pemikiran yang nalar kita bisa jangkau bahwa kalau kita orang Kristen, kalau kita orang percaya, patut buat kita untuk tekuni pembacaan perenungan akan firman Tuhan, karena itu natur yang nggak bisa hilang atau nggak ada dalam kehidupan Kristen kita. Kita patut melakukan hal yang demikian untuk yang tadi saya bilang. Saya menemukan banyak sekali orang-orang Kristen, karena saya pun mengalami yang demikian. Saya ya bisa dibilang sesat iman atau salah berpikir, salah mengambil keyakinan yang atas nama kekristenan, yang atas nama firman Tuhan. Tetapi ternyata ketika saya menekuni, nggak bisa enggak. Karena firman Tuhan itu openly, firman Tuhan itu nggak bisa diumpatkan. Firman Tuhan itu terbuka untuk segala sesuatu. Apapun yang orang ingin coba benturkan, apapun yang orang coba ingin tolak, apapun yang coba orang ingin sanggah, tidak bisa menghilangkan keterbukaannya, kebenarannya, tertingginya firman Tuhan itu sendiri, saudaraku. Yang ada hanyalah ada orang yang salah mengatasnamakan firman Tuhan, tetapi ternyata firman Tuhan berdiri tegak. Kebenarannya terang benderang dan sangat jelas, dan itu bisa tersiar. Dan orang bisa menyimaknya, orang bisa mendengarnya. Nah, patut kita bersyukur bahwa kita hidup di dalam anugerah ini. Kalaupun kita telah mengalami, ya seperti saya yang alami, sesat iman atau salah berpikir, salah memegang keyakinan, jadilah kita orang yang mengalami anugerah Tuhan ini, yaitu orang, kalau bahasa yang Alkitab katakan, ya waktu untuk bertobat. Inilah anugerah Tuhan, bahwa anugerah Tuhan itu nggak bisa hilang bagi setiap orang yang telah ditentukannya untuk menerimanya. Sehingga keselamatan itu valid. Kalaupun orang itu dulu tersesat, walaupun dulu itu orang nggak mengerti tentang Kristen, kalaupun orang itu salah melakukan kehidupan Kristennya, karena anugerah ini yang kita percaya dan diajarkan juga di dalam firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan mengajarkan kepada kita tentang anugerah ini, kita mengerti kok anugerah itu apa. Natur atau sifat alamiah atau sifat karakter anugerah itu apa. Sehingga yang harusnya paling bisa kita terima adalah bahwa anugerah itu nggak terbatas dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita telah salah perbuat. Tetapi jangan salah juga. Kadang-kadang orang yang saya khawatir, dan bahkan saya cukup banyak melihat orang segampangnya bilang, anugerah Tuhan tetap terjadi buat kita. Tetapi kehidupannya nggak perubahan, hidupnya nggak mengarah kepada pengudusan yang Tuhan kerjakan. Ini sebuah pengakuan yang menurut saya atau pemahaman yang dipegang sesuatu yang salah tentang anugerah. Sesuatu yang bisa membinasakan. Makanya banyak orang yang menyangka jalan itu lurus, tapi ujungnya menuju kepada maut. Dan ini bukan sesuatu yang baru di dalam kekristenan itu sendiri. Sejak zaman purba, gereja mula-mula ada, banyak orang kok yang menginginkan kebenaran-kebenaran, yang menginginkan perkataan-perkataan Tuhan, yang ingin mengalami Tuhan, yang ingin mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan, pengudusan Tuhan, permuliaan Tuhan dalam kehidupan orang Kristen, tetapi banyak orang juga diungkapkan banyak salah. Dan ini tetap terjadi, dan pasti terjadi. Sehingga patut buat kita harus mengerti, memahami. Bagaimana kita mengerti? Ingat 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan itu bermanfaat, mengajar, mendidik orang dalam kebenaran, menyatakan kesalahan. Itu penting dalam kehidupan Kristen kita, dan agen pengudusan yang terjadi, yang ada di dalam kehidupan Kristen kita, agennya adalah firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran, kebenaran-Mu menguduskan. Nah, sebab itu saudaraku, mari kita sama-sama jadi orang Kristen yang punya kesadaran tentang natur atau karakter daripada orang-orang Kristen itu sendiri. Yaitu orang-orang Kristen yang diselamatkan adalah orang-orang Kristen yang jelas. Bahwa kehidupan kekristenannya harus mengerti kebenaran demi kebenaran. Sebab itu kan kebenaran dibuka. Revelation itu diungkap. Di sesuatu yang di-enclosure, di sesuatu yang dikeluarin dari sesuatu yang udah yang tertutup. Jadi dibuka. Bukan bicara tentang strata sosial, bukan bicara tentang strata ekonomi, bukan bicara strata otak, enggak. Kita ini punya pemikiran Kristus, kata Rasul Paulus di suratnya kepada jemaat Korintus. Setiap kita yang dipanggil, dipilih, saudaraku, kalau kita betul-betul sungguh menekuni hidup siang dan malam kita merenungkan firman Tuhan,
pikiran Kristus lah yang ditaruh di dalam kehidupan kita. Dan itu memang sebuah pernyataan yang tegas, yang jelas, yang terang bahwa kita punya pemikiran Kristus. Sehingga kita mengerti kebenaran, kita meyakini kebenaran, kita mendapatkan pemahaman yang sangat bisa kita tangkap bagaimana kebenaran itu benar. Gak bisa selain memang Tuhan sudah taruh. Bagaimana cara ya? Paling sederhana yang mengintervensi. Bahasa yang paling mudah dimengerti adalah Tuhan mengintervensi pikiran lama kita, pikiran sesat kita, pikiran kacau kita, pikiran jahat kita, najis kita, diintervensi. Itulah pekerjaan Tuhan. Bukan sinergi, tapi monergestik. Jadi pekerjaan Tuhan tunggal yang mengerjakan kehidupan Kristen kita. Caranya bagaimana? Nah, kitanya di mana nih posisinya? Kitanya adalah pelaku ketaatan itu berlaku dalam kehidupan kita karena intervensi itu berkuasa atau intervensi itu terjadi dalam hidup kita. Kita punya apa kemampuan untuk memilih intervensi itu loh saudaraku. Sehingga hidup Kristen kita, hidup Kristen yang terus bertumbuh, berbuah dan buah pertumbuhan tersebut bisa kita lihat dan rasakan, dan itu penguatan buat kekristenan kita. Penguatan kita bukan yang sifat yang kata orang kita sering dengar, berkat Tuhan yang dinilai secara materi, yang secara physically. Berkat Tuhan itu yang bicara tentang bagaimana pekerjaan Tuhan itu yang Tuhan terus kerjakan, yang Tuhan kerjakan, yang monergestik itu, yang pekerjaan Tuhan yang tunggal itu, rohnya ada dalam kita mengerjakan pekerjaan Tuhan itu sendiri yang ada di dalam kita. Itu loh yang menjadi berkat buat kita. Kita menyadari bahwa di tengah dunia ini kita percaya Tuhan, dan kepercayaan kita kepada Tuhan adalah kepercayaan yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri, sehingga hidup kita bukan kita lagi tetapi Kristus. Kristuslah yang berkuasa dan mengerjakan dan terus membuat bagaimana kita melihat pekerjaan Tuhan itu sendiri dalam hidup. Itu berkat. Sehingga kita nggak akan bisa goyah, kita nggak akan bisa diselewengkan dari iman kita. Kita nggak bisa dibuat hilang dari kepercayaan kita, nggak bisa. Kenapa? Karena itu pekerjaan Tuhan yang nggak bisa dikalahkan oleh apapun. Itu saudaraku sebagai prolog saya untuk menyapa kembali, untuk mencoba kembali meneruskan ya. Kadang-kadang orang kan bisa menilai ini, wah Yufer kayaknya nih broker teolog. Jadi orang-orang khotbah, orang-orang ngajar, lu ulangin lagi. Enggak saudaraku, ini saya hanya semata-mata menyadari saya nih bukan punya kapasitas dosen, pengajar. Tetapi bukan berarti, saya ingin coba kemukakan kepada publik Kristen, khususnya di platform media sosial. Saya ingin coba kemukakan, kekristenan bukan berbicara tentang ya strata pendidikan, strata sosial. Kekristenan berbicara tentang bagaimana kita grasping, kita mengambil gitu loh, utuh, mengambil penuh bagaimana perkataan-perkataan Tuhan itu kita mengerti. Dan ini bukan bicara tentang bagaimana orang Kristen punya nalar tertentu, orang-orang Kristen tertentu punya nalar, punya jangkauan berpikir, kuat, pintar, cerdas, bisa menangkap dan bisa punya kapasitas. Tidak ada. Yang saya pahami ya memang Alkitab memberikan Tuhan memberikan karunia kepada gerejanya, yaitu orang-orang pengajar. Tapi kalau bicara tentang pengajar dikaitkan dan memang ditentukan standarisasinya adalah bahwa dia harus punya gelar tertentu dalam strata pendidikan teologi, menurut saya nggak ada alasan yang kuat atau nggak ada pernyataan Alkitab yang mengajarkan atau menyetujui hal tersebut itu benar. Yang benar adalah bahwa setiap kita nih orang-orang Kristen harus bertumbuh berbuah di dalam kebenaran, dan itu bicara tentang bagaimana yang saya bilang tadi, monergestik itu tadi, pekerjaan tunggal Tuhan yang bekerja di dalam hidup orang-orang percaya. Bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa punya assurance. Kalau guaranteed-nya kan sudah jelas bahwa Roh Kudus menjadi materai buat kita, bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Tapi assurance-nya, apa itu assurance? Keyakinan yang kokoh buat kita secara pribadi. Bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa kuat, aman gitu loh, bahwa tenang, bahwa kita betul adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, diselamatkan Tuhan. Ya assurance itu bekerja lewat yang tadi bagaimana monergestik itu kita sadari. Bagaimana pekerjaan Tuhan tunggal itu kita sadari, oh iya ya, aku begini ya, salah. Semakin diarahkan, didirect, diinstruksikan. Kuasa kebenaran firman itu mengintervensi hidup kita. Betul-betul Tuhan yang memimpin itu. Betul-betul Tuhan yang berdaulat atas kita. Itu bisa kita kenali.
Pribadi kita lah yang bisa mengenali itu, saudaraku. Sebab itu, doakan saya, dan setelah ini pun saya ingin mencoba mengumpulkan sesuatu yang menurut saya perlu saya ungkapkan, karena ini salah satu juga menjadi sebuah contoh bahwa kita harus memiliki perhatian ya kepada discernment, yaitu apa sih discernment, apa sih? Discernment sederhananya adalah kebijaksanaan atau kemampuan berpikir, kemampuan untuk memilah-milah terhadap sesuatu yang benar atau salah. Jadi kebijaksanaan atau hikmat yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau ada perkataan orang, wah bukan soal benar atau salah, tapi pertanyaan saya, respon orang tersebut dibangun atas dasar apa? Dari mana orang tersebut bisa nggak mempedulikan soal benar atau salah dan memiliki respon dari mana dia dapatkan untuk mengabaikan soal benar dan salah. Ini penting sekali, dan saya ingin coba yang ngungkapin apa yang menjadi pentingnya tentang discernment terhadap kehidupan berjemaat, kehidupan kekristenan kita yang melewati waktu, zaman di dalam kehidupan di dunia ini yang menuju kepada kesempurnaan lah bisa saya bilang, yaitu Tuhan nyata, Tuhan hadir, Tuhan datang kembali yang kedua, dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan kehidupan di waktu-waktu ini kita memiliki yang namanya pengertian-pengertian yang memang yang sudah Tuhan berikan untuk sufficiency, untuk cukup, untuk penuh, untuk setiap kita melakukan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati saudaraku ya.